Misteri kandungan parasetamol di Teluk Jakarta mulai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyimpulkan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta Agus Suwanto mengatakan perusahaan Halo teman-teman. Halo guys. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Air, ya, air merupakan sumber daya alam yang melimpah di alam kita. Sekarang ini sudah diragukan lagi kemurniannya. Mengapa? Cemaran lingkungan yang kerap saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan semua ini harus terjadi. Dan kita sendiri yang harus menanggung akibatnya. Pencemaran limbah sudah marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita hidup berdampingan dengan keadaan tersebut. Kita makan, minum, dan menghirup udara yang telah tercemar. Limbah yang mencemari laut di Teluk Jakarta disebut mengandung cemaran parasetamol. Sebuah penelitian pada Agustus tahun 2022 mengungkapkan bahwa perairan Teluk Jakarta terkontaminasi oleh obat-obatan. Dan dengan parasetamol tinggi ditemukan di perairan Muara Angke yang merupakan temuan pertama kali di Laut Indonesia. Ada 4 titik pengambilan sampel pada penelitian ini, yaitu di Muara Angke, Ancol, Tanjung Priuk, dan juga Cilincing. Nelayan juga banyak menemukan bangkai ikan, namun tidak menyurutkan nelayan untuk berhenti mencari ikan. Jadi limbah sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu limbah B3 dan juga non-B3. Nah, untuk limbah B3 sendiri merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencemarkan, merusak, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Nah, untuk contohnya sendiri merupakan kemasan primer bahan baku, lalu juga ada ampul atau vial yang pecah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah limbah non-B3. Nah, untuk limbah non-B3 sendiri merupakan limbah hasil dari domestik dan tidak memiliki dampak membahayakan lingkungan. Untuk contohnya sendiri yaitu sampah dari kegiatan produksi dan tidak membahayakan lingkungan dan tidak dapat didaur ulang. Simbol-simbol limbah menurut Bapedal terdiri menjadi 8. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, cairan mudah terbakar. Yang ketiga, padatan mudah terbakar. Yang keempat, reaktif. Yang kelima, beracun. Yang keenam, korosif. Yang ketujuh, infeksi. Yang kedelapan, campuran. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008, simbol-simbol limbah terbagi menjadi 10. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, pengoksidasi. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, beracun. Yang kelima, berbahaya. Yang keenam, iritasi. Yang ketujuh, korosif. Yang kedelapan, berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kesembilan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Kemudian yang terakhir, gas bertekanan tinggi. Nah, untuk cara penyimpanan dan pengangkutan limbah itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 itu wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Dalam proses penyimpanannya, limbah B3 itu tidak boleh dicampur aduk. Nah, standar serta rincian teknis dalam penyimpanan limbah B3 itu meliputi yang pertama itu ada nama, sumber, karakteristik, serta jumlah limbah B3 yang akan disimpan. Yang kedua, dokumen. Dokumen itu adalah dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3. Yang ketiga, dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan dari limbah B3. Yang keempat, persyaratan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu kewajiban untuk pemenuhan standar serta rincian teknis penyimpanan dari limbah B3. Limbah B3 harus dilakukan dengan aturan yang berlaku. Pengangkutan limbah B3 bergantung pada
berdasarkan jenisnya. Pengangkutan limbah B3 kategori 1 wajib atau harus dilakukan dengan menggunakan alat pengangkut tertentu. Kemudian pengangkutan limbah B3 kategori 2 harus menggunakan alat pengangkut terbuka. Pengangkutan limbah B3 harus memiliki yaitu 1. Rekomendasi pengangkutan limbah B3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 ini merupakan dasar perizinan pengangkutan limbah B3. Untuk mendapatkan rekomendasi pengangkutan limbah B3, pengangkut harus menyerahkan atau mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk melakukan pengangkutan limbah B3 dan kemudian juga harus menyerahkan dokumen kesehatan. Perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, pengangkut limbah B3 wajib mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3 diterbitkan oleh Menteri, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. So, environmental pollution Is an incurable disease, But it can only be prevented.